Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Fitratul Faiza, kelas Ekonomi Bangunan B, NIM 1102311000053. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel ilmiah untuk memenuhi tugas Islam dan ekonomi dengan judul Konsep Ekonomi Politik dalam Perspektif Ibnu Khaldun. Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, perekonomian tidak dilepaskan dari perpolitikan, baik dalam tataran globalitas, nasionalitas, maupun institusi publik yang lebih kecil. Ekonomi politik adalah manajemen terhadap perekonomian dalam sebuah lembaga publik, baik dalam negara maupun institusi publik yang lebih kecil. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa konsep kekuasaan dan konsep negara dianggap konsep yang berbeda dalam hal penekanannya dan juga saling bertentangan, meskipun dalam prakteknya kedua hal itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesinambungan. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, beliau memiliki nama asli Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki, dan Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah. Ayahnya menjadi gurunya yang pertama. Guru-guru dari Ibnu Khaldun diantaranya 1. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Burrol Al-Ansari. Dari beliau, Ibnu Khaldun belajar Al-Quran dan Al-Qiraat Al-Hasayiri. 2. Muhammad Al-Syawasi Al-Zarzali dan Ahmad Ibnu Al-Qasar. Dari beliau, Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. 3. Syekh Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasi. Dari beliau, Ibnu Khaldun belajar ilmu-ilmu hadis, bahasa Arab, dan fikih. Dan guru-guru yang membentuk kepribadian Ibnu Khaldun adalah Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Sati, Abdu Al-Muhaimin Al-Hadrami, dan Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili. Dari beliau, Ibnu Khaldun juga belajar ilmu-ilmu pasti, logika, dan seluruh ilmu atau teknik, kebijakan, dan pengajaran dua ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Hingga masanya, Ibnu Khaldun wafat pada 25 Ramadan 808 Hijriah di Kairo, Mesir. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam yang mulai mengalami kehancuran atau pada saat umat Islam mengalami anti klimaks pada peradabannya. Namun, Ibnu Khaldun mampu menjadi pemikir di kalangan muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran besar melalui sebuah karya. Karya besar Ibnu Khaldun adalah Muqaddimah, Al-Ibar, dan At-Ta'rif Ibnu Khaldun. Landasan teori, definisi ekonomi politik dan keterkaitan ekonomi dengan politik. Menurut Staniland dalam Deliernoff, ekonomi politik adalah sebuah studi kasus tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pendapat lain menurut Caparaso dan Levine dalam Deliernoff, ekonomi politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara negara. Hubungan terkait antara ekonomi dan politik dapat diartikan sebagai isu hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Penciptaan dan industrian kekayaan terkait erat dalam permasalahan ekonomi. Begitu juga dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan yang terkait dengan politik. Perbedaan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik sebagai ilmu kekayaan dan kekuasaan sekedar memiliki tujuan analitis. Pada kenyataannya, kekayaan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hal perekonomian, Rasulullah mengajarkan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat kecewa. Bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang dilakukan. Rasulullah SAW juga memberlakukan larangan untuk menjaga seseorang untuk dapat berbuat adil dan jujur. Sistem ekonomi yang ditetapkan oleh Rasulullah bersumber pada Al-Quran. Kebijakan ekonomi Islam memiliki prinsip pokok di dalam Al-Quran adalah kekuasaan tertinggi hanya dimiliki Allah.
Manusia hanya sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik sebenarnya. Semua yang didapat adalah rahmat Allah. Kekayaan harus berputar, tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi seperti riba harus dihilangkan. Warisan sebagai redistribusi kekayaan. Penetapan berbentuk sedekah, wajib atau sukarela. Objek dalam ekonomi politik seperti produksi, mekanisme pasar, teori pembagian kerja, dan teori upah. Produksi merupakan penggunaan sumber yang ada untuk menciptakan barang dengan nilai guna baru sehingga barang atau jasa memiliki nilai ekonomis dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai dan menghasilkan laba dari aktivitas produksi yang dilakukan. Mekanisme pasar menjadi tempat transaksi jual beli oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup, dan pasar menjadi penggerak kesejahteraan. Jika pasar persaingan sempurna dalam keseimbangan yang sempurna, jika pasar persaingan sempurna memberikan hasil yang maksimum, maka perekonomian dalam keseimbangan yang sempurna. Bahkan sistem pasar bisa mengurangi diskriminasi ras dan etnis, karena konsumen melakukan pembelian tidak berlatar belakang ras, etnis, atau agama dari penjualnya, melainkan dari harga rendah yang kualitas yang ditawarkan. Teori pembagian kerja. Pendapat para ekonom masa kini mengenai pembagian kerja perlu dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Pendapat Adam Smith, jika setiap orang mengerjakan semua aktivitas dalam pembuatan peniti, maka hasil yang diperoleh tidak seberapa jika dibandingkan dengan setiap orang melakukan aktivitas tertentu dalam proses pembuatannya, maka hasil yang diperoleh jauh lebih besar. Teori upah. Beberapa tokoh mengenai teori upah seperti upah alami, teori upah besi, teori dana upah, dan teori etis. David Ricardo berpendapat upah yang wajar, upah yang menjadikan biaya hidup minimum pekerja beserta keluarga menjadi dasar dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sedangkan pendapat Ferdinand Lassalle pada teori upah besi menekankan upah pekerja serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini akan membuat kaum pekerja membentuk sebuah serikat pekerja. Dan pendapat Mill mengenai teori dana upah adalah upah tergantung dari persediaan dana perusahaan untuk pembayaran upah dan jumlah pekerja. Apabila jumlah pekerja yang meningkat, maka upah akan turun. Adapun pendapat dari von Thunen mengenai upah etis merupakan besarnya upah tergantung pada dasar pemeliharaan hidup dan produktivitas dari kerja buruh sehingga bisa menjamin kehidupan layak bagi pekerja beserta keluarga. Sekian penjelasan mengenai konsep ekonomi politik dalam perspektif Ibnu Khaldun. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.